Kalau nanti lo ketemu yang PKI, pakar PKI, pakar komunis. Nantang saya begini, Pak Bak, saya tidak mau Islam sebelum Anda menjelaskan Tuhan itu siapa. Siapa ya? Ya apa-apa kira Islam, tapi ada buduh. Neng Indonesia, wae wong dihormati, karismatik. Karismatik mbahmu, aslinya ya orang karismatik. Orang yang nggak pernah ngisi ruangan kerajaannya Allah dengan kebenaran. Akhirnya ruang ini diisi kebatilan. Dan Allah sudah mempertontonkan kita nih hukum fisika itu mau, misalnya gelas, gue isi waktu, terus gue isi banyu, ruang jatah waktu tentu gak terisi air, karena ngadum di tempat ya bang. Sama. Kalau kebaikan itu sudah ngisi ruang, maka ini tidak bisa digusur oleh kebatilan. Ya kayak tadi misalnya, wong Indonesia sing gelem sholat, wes sholat tok lah, ora pati alim lah. Baru kayak sholat itu nak bingung, ramoro dukun, ramoro gunung Semeru, ramoro gunung Lawu. Sumpah ya sholat. Wong ngerti utang akeh ya sholat. Wes lumayan, wes ramadillah. Wes ramadillah, tetap diutang lah, tetap di penjara lah mergo utang, wes ramadillah. Tapi paling gak jadi sirik mergo moro gunung Lawu. Ini gue masih ganti kan? Tapi roh deh, aku roh deh, maju deh, maju. Tidak tahu. Ada ya kapan-kapan aku tak batu nih. Buat setan kono ketemu aku langsung Islam. Cocokan sih. Artinya gini, tauhid yang dijaga oleh sholat, tauhid yang dijaga oleh sholat ini sudah penuh di hatinya. Sehingga setan sengaja sirik ngajak ning Gunung Kawi gak punya ruang. Mergo kadung diisi ruang ini diisi oleh tauhid. Problemnya adalah kita terlambat membuat solusi kebenaran. Akhirnya kebatilan jadi solusi. Coba misalnya kehidupan yang fasik, bersumpah kok nak rung dugem ra lega, nak gak minum gak lega, nak gak medok gak lega, nak gak kongkoi-kongkoi ning nggon maksiat gak lega. Sekarang sing ngaji aku ning kene. Ayo, sumpah maca waqiah ra paham lah. Sumpah maca jal-jalut gak paham lah. Iki bayangno sira paham lah. Sumpah manaki yo ora paham lah. Sumpah ngomong sunnah Rasul yo ora paham lah. Piye-piye sementing ora maksiat. Iku wis menang. Dan ini dimulai dari karena kita mempromosikan kebenaran. Artinya ini, nak misalnya wong soleh ciri utamanya menang, habis kita karena nanti semua ruang diisi komentar-komentarnya wong batil. Paham sih kalau maksud? Makanya sekali wong menang dari kebenaran, dari ulama-ulama setonun akhros, itu setan sing bisu. Paham ya? Karena tadi kita harus ada kompetisi. Makanya Nabi sebenarnya yang dikatakan hifdzul lisan, jaga lisan sangka omongan yang tidak penting. Ojo kok termasuk omongan penting lah menang, yo repot. Coba yang pernah ngaji saya misalnya, berapa kebenaran yang didapatkan. Kemudian barokah kebenaran itu kamu tidak mengikuti kebatilan. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahid. Kebenaran ketika dihentikan, itu bisa meruntuhkan kebatilan. Faida huwa zahid. Kemudian kebatilan itu hilang sama. Kalau nanti lo ketemu yang PKI, pakar komunis. Nantang saya begini, Pak Bak, saya tidak mau Islam sebelum Anda menjelaskan Tuhan itu siapa. Siapa ya? Ya apa-apa kira Islam, tapi ada duduk bareng. Maksudnya gimana duduk bareng? Ya misalnya ono kertas kobong ya usah, ono sebagainya. Ya sudah, tahu-tahu kobong. Yang menjadi kobong kebetulan tidak bisa Bapak. Kobong itu karena ada api. Ya sudah. Berarti ada sebabnya ada. Ya wis. Alam raya itu wujud itu sebab. Ya sebab itu cara Islam jenenge Allah. Jenenge itu Allah. Cara kowe sebab. Kowe ora bahasa Arab Allah, musabbibul asbab. Sing berarti pangeran sebab to, Pak. Iya. Nah ngono Islam lah sih. Iya, Islam dari Islam lah. Ternyata itu mau salah penjelasan. Dia itu nggak terima. Tahu-tahu Allah kok penting itu apa? Dia nggak pernah ada yang menjelaskan dia bahwa Allah ini berstatus sebab. Setelah dijelaskan ternyata dia mau Islam. Saya ulang lagi, kita kadang terlalu kan saking suwene istiqomah nanti goblok kira karuan. Jadi anggap nerangno Allah wis ra kreatif. Napa? Ayo rasa protes ada. Ngomong padha ra jelas ya ada protes. Kalau sampai ngaji ilmu kalam itu ilmu mantek, ilmu logika. Misalnya terutama kitab-kitab Sanusi itu kan. Wong kula mulai alit belajar ilmu kalam, nganti sakniki gadah kula nu nganti sakniki teng sarang mulang ilmu kalam.
Dulu kita paling sulit, termasuk kita paling sulit jenis Kubro Yakinnya itu yang ngajar saya. Karena yang soleh-soleh, yang alim alamah sudah sepuh dulu yang ngajar Mbah Mun. Di antara penggantinya, di antara itu yang ngajar saya. Itu diterangkan di ilmu kalam. Ternyata dia ingkar Allah itu kan Allah itu siapa sih, tahu-tahu kok penting cara Islam itu dia agak mau. Jika dia bilang saya mau Islam Pak, asal kamu bisa menerangkan Tuhan itu siapa? Satan. Lah mulai pengalaman mus. Orang-orang mau kowe tok lunak rugen barang. Berarti duit ayo berarti duit sumpah. Kita kan gayanya soleh tuh, aslinya kapitalis. Aslinya ada duit ya ayo berarti duit. Sumpah dia mau bojo ya seneng terus aneh akeh nak diamuk. Ini dia mau lah bunyi yo kelon aneh akeh bodoh wong Islam yo repot. Wong melarat tuh udah bendino tukaran tapi anaknya tetap akeh ya aneh. Kalau terang loh. Kalau dalam ilmu kalam, terus kalau ngomongnya kan, ya wes apa kira percaya pengiran jera apa, tapi ayo duduk bareng-bareng. Maksudnya apa gimana? Duduk bareng-bareng misalnya, HP-mu tak banteng pecah, saya pun kebetulan pecah. Yang menjadikan pecah, ya kebetulan pecah. Ono kertas pokok ya kebetulan pokok. Ya udah jelas Pak, sebabnya kamu banting. Sebabnya ini dibakar, maka ada sebabnya, maka ada musabab, ada yang disebabkan. Lah iya, langit bumi itu kadung ngono, ya butuh sebab. Iya butuh sebab. Lah iya sebab itu orang Islam pengen. Makanya kalau dalam ilmu mantek diterangkan begini, dengerin. Alam ini kadung ada. Sesuatu yang ada, yang tentu adanya tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Nah, berhubung kadung ada, pasti kita rumuskan ini ada sebab. Nah penyebab ini oleh ilmu mantek dirumuskan bernama musabbibul asbab, penyebab dari semuanya. Bisa kausa prima, bisa musabbibul asbab atau wujud awal, eksistensi awal. Nah, ilmu mantek itu tidak menemukan eksistensi awal itu bernama siapa. Islam datang menamai itu bernama Allah. Paham ya? Makanya kata ilmu mantek itu hanya menamakan itu musabbibul asbab, kausa prima, tapi terus oleh Islam dinamakan itu Allah. Karena lebih tidak masuk akal misalnya alam yang wujud ini disebabkan sesuatu yang tidak wujud. Ya akhirnya PKI itu tak terang. Saya gini nih wae. Bumi kita rokok wujud ora wujud. Kemudian kamu mengatakan sebelum ada bumi adalah ketiadaan. Bagaimana mungkin ketiadaan menyebabkan sesuatu yang ada? Ning dingkon barang ra ono iku ora iso dadi sebab. Nah, cara dene kan enggak ketiadaan penyebab dari kewujudan. Ketiadaan penyebab dari keadaan. Sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak. Makanya ilmu mantek itu jelas. Nah, barang wujud mesti diwujudno wujud sing prima. Lah wujud sing kelas prima itu cara Islam disebut wajibil wujud. Lah wajibil wujud itu jenenge cara Islam. Akhirnya dia nerima. Akhirnya biasa weh. Ternyata yo enggak apa-apa. Kalau gitu Islam enggak apa-apa, Bapak. Ternyata Islam modele mantel Allah itu sapa? Wujud-wujud penting sebab Islam itu. Nah ternyata karena kita tidak cukup punya artikulasi, tidak cukup punya ibana memberi penjelasan. Karena tadi kesuai istiqomah. Kamu mau rata tahlil, semua kok kegiatannya tentang ngarang kitab ya bela-bela nih tadi. Kok sing gedeng tahlil yang ngarang kitab sunnah rasul nabi atau di tahlil, semua mau terus. Mau tahlil apa? Mesti sing ngakoni sahabat tuh rawan barang apa? Nanti orang ngakoni mergo ngerti apa? Ya kok orang mikir, kaji nabi ditahlil ngenyak, karwan swarga ditahlil. Tahlil ono dongane, Allahumma mugi-mugi salah-salah di sepuro. Ngomong ngono kafir, nabi jadi salah di sepuro karwan swarga. Pemenang nak mugi-mugi mayat di swarga, malah kafir ping 13. Nabi jadi bodongan mlebu. Musim duwe. Wong resensi swarga terserah Kanjeng Nabi malah bodongan. Sono terus terlalu kita istiqomah terlalu, nanti hilang akal. Wah, anggur sing anu ngeceng wong ora tahlil, sing ora anu ngeceng wong tahlil, ngono terus digo kegiatan. Ora kegiatan tok identitas. Tidak boleh seperti itu terus, itu tidak boleh. Mbok yo sekali-kali bahas sesuatu yang dibahas Quran. Sama tidak Jubair bin Mut'im cerdas-cerdas wong. Dia itu tidak mau pernah masuk Islam. Makanya saya ini untuk barokah Quran bisa begini. Singkat cerita Jubair bin Mut'im ketika perang Badar kalah, walhasil dia ditawan. Pas ditawan maghrib Nabi ngimamin, lalah baca surat Wattur wa kita bimastur fi rohkim mansyur wal baitil makmur satu terus di antara itu ada ayat
Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Oh, di antara pokoknya ada ayat-ayat gitu. Ya sudah, kalau kamu tidak ngakui Allah itu Tuhan, ya gini saja. Bayangkan kamu yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu nantang orang-orang gitu. Gak apa-apa kata Allah, saya nggak kamu anggap yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kamu harus berkeyakinan, kamulah yang menciptakan langit dan bumi. Bala yuqinun. Mereka pun nggak pernah yakin kan. Mereka tahu kalau mereka juga nggak pencipta langit dan bumi. Ya sudah, kalau saya tidak yang menciptakan langit dan bumi, ya anggap saja langit bumi ini diciptakan tanpa sebab. Am khuliqu min ghairi syai'in. Berarti semua keadaan ini diciptakan tanpa sebab. Mereka juga ya ora iso barang wujud ditampa. Akhirnya Jubair itu cerdas juga Muhammad. Mau nangis. Neng tawanan nangis. Kadari Muhammad, aku saiki Islam. Kadari wong cerdas. Du utake dibolak-balik mek Quran. Lah kowe maca Quran men Yasin lho yang ning ati. Subhanallah. Tapi dia menang ngapalin Yasin roh ayat iku kan. Dulu Rahmat Habal cek urip, ngomong itu penjara kabeh Yasin. Cara cek urip untung wis kabudut. Cerat penjara klothok. Sama tadi tapi rasa tersinggung biasa ya Mas. Biasa ya. Karena adat NU ya bener, malah hidrokokolo la hidroko. Ahmad Hambali ana muridé sering maca Yasin, sitok maca Waqiah, sitok kamu maca Tabarok. Warani duwamu. Kira-kira ngene kamu Mbah Sarape ngene. Ayaku nusyai'un minal Qur'ani mahjur. Kowe kepengin Quran liyane berstatus mahjur ditinggalno. Sok ben Quran iku matur ning Allah, di antara mature iku inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjur. Kena maca Yasin tok berarti hajar ta surat At-Tur, wa hajar ta surat Al-Waqiah, wa hajar ta surat Ar-Ra'd, wa hajar ta surat Al-Baqarah. Surat liyane mbok tinggal. Padahal Quran sampeyan maturine pengiran Gusti kula pun ditinggal. Fa anta idza qara'ta Yasin faqat fa anta hajar ta surat Ar-Ra'd, wa surat Al-Baqarah, wa surat Ali Imran, wa hajar ta surat Al-Ghadha wa Ghadha. Berarti sangko 114 ayat sing mbok waca sitok tok ninggal 111 ayat. Sampeyan protes kabeh kowe pengiran. Jibril pemane kok iso dadi Yasin tok piye? Wong aku nurono iku lengkap. Wis siap jawab pertanyaan Jibril. Oh, diantar-antar. Kayak gitu, tok kira sama disenggol. Engko tak bela, kowe iki mau cerita sih. Ora usah. Ora oleh, Man. Kabeh Quran ora oleh banjur, enggak boleh diting. Mulane niki kula crita, niki tahadus pinten. Mulane sing bener iku pancen ibu kula niku gadah tradisi teng Narukan Ndo teng kula. Yo nak Yasin masyarakat ki maca Yasin, nganti sakniki yang bar magrib udah maca Yasin. Itu dibaca oleh semua RT di kampung saya. Tapi ibu saya punya pengajian tiap malam Selasa, itu maca Quran semuanya. Yo semua aja wong kuno-kuno, mulai sing cilik tau ngaji sampai ra tau ngaji sampai belas. Terus nasibnya orang sing fam bajasat, fan khobasat, pokoknya serah karu-karuan. Tapi sementing itu supaya tidak semua Quran diting. Nggih nyatane iso khatam. Padahal misalnya Rugen ini mau orang ayat, kok Mustafa orang ayat. Ya sedina untuk saksis. Guling-gilingan nak kabeh Quran barokai, kabeh Quran diturunno Allah, kabeh Quran berstatus ra oleh timbar. Jadi kalau kita sebagai keluarga Quran menyenang. Mulane wong ngapal Al-Qur'an beda mek kowe. Kadang wong ngapal Al-Qur'an jus 20 ora hafal Yasin. Perkarane ngapalnone ngenteni nanti jus 23. Nah kowe kan gak ora hafal kabeh tapi hafal. Bocah sing ngapal Al-Qur'an teng Kudus nggen kula. Iku ya hafal tenan Yasin jus sama. Anggere wong wayahe urung dihafal. Nah kowe kan gak potong guri jus sama. Paham? Dadi kesane sampel 30 jus teng cucu ngapal sing jus 30. Kan. Dadi modelnya ra pinter tapi berlagak ya. Lho kula nate dipisoi santrine bapak kula. Santrine bapak kula niku riyen zaman ngapal kula nyekseni tenan mau apal jus 8. Singkat cerita dadi kiai. Kiai mimpin tahlil. Tahlil sing akeh kan kulhu. Dene jejer kula bar dadi batal tahlil jejer kula. Kayamu maca kulhu. Tapi kulhu jus 30 dhisik setara jus 8. Nak ning kodok Quran iku kriminal kan. Kowe itu mau ana Qur'ane cek nang nyambung, cek nang pondok-pondok Quran sak Indonesia nek kabeh. Ana gak misale bocah ngapal aja sama.
Ora ono, mergo nek apalane jus 20 ya ngapal jus 20, jus 21 ya ora ono terus mendadak ngapal jus. Karena ada urutannya. Paling jus luwih diapal sing go salat tok kulo, berarti robina. Yasin lah nyaku kowe cah Quran. Mergo ngerung wayahe ya rong. Lorian apal Yasin ya bareng urutan ngapalno. Kula apal jus amma ya bareng urutan. Sampeyan kan gak. Bendarane apal jus 20 apal. Gua ya. Wong engkek kan.